Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Kali ini aku mau full review sekalian kayak membandingkan dan nge-battle juga dari sunscreennya Biore yang series Fresh and Bright. Jadi sunscreennya Biore ada yang warnanya biru dan ada yang warnanya pink. Nah, untuk proteksinya dua-duanya tuh sama ya. Proteksinya dia mengandung SPF 50 PA+++. Untuk kemasannya mereka tuh dua-duanya tuh sama ya. Pas kamu beli juga kamu bakal dapet boxnya. Pokoknya dari desainnya tuh bener-bener sama deh. Yang membedakan tuh hanya warnanya aja. Dari desainnya sama, nggak ada yang berbeda. Untuk kemasan dalamnya juga sama, nggak ada yang berbeda, cuman warnanya aja. Produknya juga ini udah ada BPOM dan udah ada halal MUI-nya juga di belakang kemasannya. Untuk harganya dia tuh dua-duanya harganya sama ya, sekitar kurang lebih 33 ribuan. Dan untuk isinya ini tuh juga sama, isinya tuh ada 30 gram. Buat yang mau beli atau mau cek produknya bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi untuk highlightnya tuh keduanya tuh mengandung niacinamide dan mengandung vitamin E. Nah, untuk klaimnya ada beberapa perbedaan. Ada klaimnya yang sama, tapi ada juga yang klaimnya berbeda. Nah, di sini aku bakal bahas beberapa persamaan dari klaimnya. Jadi, dua-duanya tuh mengandung SPF 50 PA+++, sama-sama mengandung niacinamide dan vitamin E. Keduanya nggak mengandung fragrance, terus nggak white cast juga kalau dari klaimnya. Lalu, dua-duanya juga mengklaim water resistant. Dan klaim yang sama juga, dia mengklaim nggak lengket tapi tetap berasa lembab di kulit. Untuk teksturnya, kalau yang biru ini, dia tuh teksturnya tuh lotion yang thick, warnanya putih dan ada sedikit tone up-nya di kulit. Sedangkan kalau yang warna pink ini, dia tuh warnanya kecoklatan dan ada tint warnanya. Kalau mau dibandingkan, yang pink sedikit lebih thick atau sedikit lebih tebal ya rasanya dibandingkan dengan yang biru. Dua-duanya tuh sama, butuh waktu buat di blend, terutama yang pink karena dia ada warnanya. Kalau dilihat dari teksturnya yang thick, ini tuh dua-duanya termasuk cepat meresap. Nah, tapi pas dia tuh mau meresap atau mau ngeset tuh rasanya rada keset di kulit, jadi kayak harus cepet-cepet buru-buru di blendnya. Dan saran aku lebih baik skincarean dulu sebelumnya biar kulitnya lebih lembab dan jadi lebih gampang di blend, terutama yang pink ini. Dua-duanya ada sedikit perasaan lengket, tapi yang biru lebih lengket dibandingkan dengan yang pink ini. Dua-duanya juga nggak perih di mata. Nah, karena dia tuh teksturnya lotion yang rada thick, jadi ini tuh sunscreennya nggak seringan itu ya. Nah, untuk finishnya, walaupun yang biru ini dia mengklaim oil control matte, tapi bisa dilihat itu finishnya sama sekali nggak matte di kulit aku. Justru finishnya malah glowy gitu ya, yang biru. Sedangkan kalau yang pink ini finishnya tuh kayak lebih ke satin, ada glowy-nya, tapi bukan yang glowy basah dan nggak matte juga. Tapi intinya yang pink ini finishnya nggak se-glowy yang biru. Nah, untuk reviewnya aku bakal bagi kayak beberapa kelompok. Jadi pertama aku bakal bahas review yang biru, bakal bahas review yang pink, nanti setelahnya bakal kayak membahas apa sih persamaan perbedaannya gitu ya dari dua sunscreen ini. Oke, untuk yang biru dulu kan dia mengklaimnya di sini oil control matte, walaupun finishnya tuh sama sekali nggak matte, tapi oil controlnya bener-bener terbukti ya di kulit aku. Untuk sunscreen yang finishnya dewy, ini tuh oil controlnya bener-bener oke sih ya, menurut aku bener-bener tahan minyak. Nah, walaupun yang biru ini pas awal pengaplikasian dan seterusnya juga kan bisa dilihat ya ada sedikit tone up-nya, tapi ini tuh lama-lama di kulit aku tuh cenderung agak kusam, mungkin karena finishnya tadi ya yang kayak dewy. Dan ini tuh yang biru ada potensi peeling, tapi peelingnya tuh bukan yang gampang peeling banget gitu, enggak. Jadi bukan yang tiap pakai tuh bakal peeling, enggak. Jadi kalau di kulit aku pribadi tuh ini peelingnya kalau sering kegesek gitu ya, entah kerudung, entah masker atau tangan. Jadi intinya tuh kegeseknya tuh intensitasnya tuh kayak berkali-kali, kayak sering kegesek gitu. Tapi kalau misalnya kayak kegesek cuman pelan gitu doang, kayak cuman sebentar tuh nggak peeling ya. Pokoknya peelingnya tuh kalau ada gesekan berkali-kali. Nah, untuk yang pink karena tadi bisa dilihat dia tuh ada warnanya ya. Sayangnya ini warnanya tuh cuman satu, jadi nggak semua warna skin tone tuh bisa pakai ini. Di kulit aku yang normal ini masih keputihan sih. Cuman kalau mau diakalinnya masih bisa ya, kayak pakai bedak yang warnanya sama kayak kulit. Nah, untuk sebuah sunscreen yang ada tint warnanya, ini coveragenya bisa aku bilang oke banget, kayak mirip-mirip pakai BB cream atau kayak pakai tinted moisturizer.
Tapi karena dia ada warnanya, jadi kalau misalnya kamu pakai sebagaimana mestinya takaran sunscreen, nah itu tuh ya rada dempul sih ya, karena kan ada warnanya. Tapi kalau dari segi coveragenya, dari segi finishnya, aku suka banget. Jadi yang pink ini tuh lebih enak kalau dipakai kayak sunscreen plus make up. Oke, jadi masuk ke review pengelompokan persamaan dan perbedaannya. Dua-duanya di kulit aku ini sama sekali nggak mengeringkan ya, malah ada sedikit melembabkan. Tapi kalau mau dibandingkan masih lebih lembab yang biru ya dibandingkan dengan yang pink. Kalau aku pribadi, aku masih nyaman skip skincare pas pakai yang biru, cuman emang ya bakal lebih nyaman kalau pakai skincarean dulu sebelumnya. Tapi kalau yang pink sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih perlu skincarean dulu ya, karena dia ada warnanya, jadi biar lebih gampang di blendnya juga. Nah, berhubung dua produk ini mereka kan mengklaim dua-duanya tuh ada kemampuan water resistant atau lebih tahan terhadap air. Nah, aku waktu itu udah coba tes dibasuh pakai air. Kalau misalnya kamu baru banget dipakai gitu, kayak misalnya masih di bawah 30 menit terus kamu basuh, itu dua-duanya tuh lumayan luntur ya. Tapi di kulit tuh masih berasa ada sisa sunscreen-nya ya. Jadi bukan yang 100% hilang semuanya, tapi masih nyisa si sunscreen-nya ini ya. Nah, untuk perasaan feels nyisanya tuh biasanya kan kalau sunscreen water resistant tuh kayak rada licin. Nah, kalau ini kebalikannya, ini water resistantnya aku ngerasa justru agak keset ya di wajah. Nah, terus waktu itu juga aku coba pas sunscreen-nya tuh dua-duanya udah bener-bener meresap sempurna, pokoknya udah di atas 30 menitan ya. Pas dibasuh dua-duanya tetap ada lunturnya, tapi lebih sedikit ya dibandingkan dengan di bawah 30 menit. Nah, untuk yang pink ini tetap ada lunturnya sedikit, tapi menurut aku itu tuh sangat wajar, karena ini tuh ada tint warnanya ya. Nah, tapi yang bikin aku amazed adalah itu tuh masih berasa banget ya nyisa si sunscreen-nya. Dan juga untuk yang warna pink ini di kulit tuh warnanya tuh bukan yang hilang longsor kayak ngebercak gitu, sama sekali enggak. Jadi kayak seakan-akan warna tintnya tuh tahan air, masih bagus banget di kulit, masih ada banget coveragenya. Jadi kayak seakan-akan pakai BB cream atau foundation yang water resistant. Intinya ini dua-duanya walaupun ada sedikit lunturnya, tapi masih berasa banget, masih ada banget sunscreen yang masih nempel di kulit. Oleh karena itu, aku menyarankan kalau kamu mau pakai sunscreen ini, wajib double cleansing ya, baik yang biru ataupun yang pink, karena klaim water resistance-nya tuh terbukti di aku. Dan untuk proteksinya juga, aku suka sama proteksinya. Ini jauh lebih memproteksi dua-duanya dibandingkan dengan kalau pakai sunscreen yang tipenya gel, yang ringan itu menurut aku lumayan jauh bedanya. Lebih terproteksi pakai tekstur stick kayak gini sih. Jadi menurut aku kedua produk ini bisa dipakai untuk all skin types, tapi kalau untuk dry skin menurut aku sih lebih nyaman kalau pakai skin prep dulu. Dan dua-duanya tuh bener-bener enak banget dipakai kalau kamu cuma set pakai bedak aja, kayak pakai bedak tabur atau bedak padat. Itu tuh finishnya bakal bagus dan tahan lama juga. Kalau pakai foundation aku sedikit kurang suka karena si sunscreen ini kan sedikit agak berat, jadi berasa kayak lebih berat aja. Tapi kalau pakai bedak enak, cocok. Jadi kesimpulannya dari produk ini, sebenarnya produk ini tuh bukan yang wow banget ya, tapi menurut aku kalau bilang jelek juga enggak. Jadi menurut aku oke dan juga cenderung bagus ya, karena dua-duanya tuh masih bisa banget, masih kepake banget di aku. Jadi segitu dulu review dan battle dan perbandingan dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya. Makasih udah nonton dan makasih untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!